Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channelku Cika Afandi. Siapa sih yang gak suka sama kue ini? Kue jajanan pasar yang sering dijumpai di pasar-pasar tradisional. Kue talam ubi, rasanya manis dan gurih dari santan, teksturnya kenyal. Selain buat cemilan di rumah, bisa juga jadi ide jualan atau isian snack box seperti ini. Dan sangat cocok untuk acara keluarga, ngumpul-ngumpul, ataupun arisan. Untuk resepnya, tonton terus videoku sampai akhir ya. Pertama-tama, langkah yang wajib dilakukan adalah olesi cetakan dengan minyak atau margarin tipis-tipis saja. Di sini aku menggunakan cetakan bunga diameter 5 cm dan langkah ini bertujuan agar adonan kue tidak menempel saat dimasak nanti dan lebih mudah untuk mengeluarkan dari cetakannya. Selanjutnya, aku siapin chopper. Teman-teman kalau nggak punya chopper bisa di skip, jadi menghaluskan ubinya bisa manual pakai garpu atau gelas. Di sini aku udah kukus 250 gram ubi jalar kuning. Lalu masukkan juga 50 gram tepung tapioka, 35 gram tepung beras, 15 gram tepung sagu, 100-120 gram gula, 1/4 sendok teh garam, 100 ml air, dan 200 ml santan kental, bisa juga gunakan santan instan. Lalu haluskan. Nah, jadi teman-teman bisa juga gunakan blender kalau tidak ada chopper ya. Kalau teman-teman ingin gunakan jenis ubi lain, misalnya seperti ubi ungu atau labu kuning, bisa sesuai selera. Selanjutnya, aku akan saring adonan agar teksturnya halus dan tidak ada yang bergerindil. Untuk adonan ini memang kental seperti ini, lalu aku sisihkan dulu. Berikutnya, membuat adonan putih, yaitu siapkan mangkuk. Aku tuang 120 gram tepung beras, 60 gram tepung tapioka, 60 gram tepung sagu, 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kalau mau diganti vanila cair juga bisa. Untuk santannya 450 ml. Kalau menggunakan santan instan bisa dengan 200 ml dicampur dengan air ya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya akan aku saring juga adonan putihnya agar teksturnya halus dan tidak bergerindil. Nah, ini kukusannya sudah aku panaskan. Lalu susun cetakan. Lanjut aku mengisi adonan dengan menggunakan sedotan plastik atau bisa gunakan sendok yang kecil. Jadi adonannya diletakkan di bentuk bulatan kecil di tengah cetakan, dan ini aku buat selang-seling antara putih dan kuningnya ya. Lalu kukus sebentar selama 3 menit dengan api yang sedang saja ya. Setelah 3 menit, lanjut tuang adonan kuning dan putih secara selang-seling silih berganti. Dan ini diisi sampai setengah cetakan saja. Lalu kukus hingga 10 menit. Setelah 10 menit, aku akan menambahkan adonan lapisan kedua. Jadi yang di lapisan pertama kuning, aku akan tuang dengan adonan putih. Sebaliknya, untuk adonan lapisan pertama putih, akan aku tuang dengan adonan kuning. Kukus selama 15 menit dengan api sedang saja, jangan terlalu besar apinya ya. Setelah 15 menit, kuenya sudah matang, lalu dikeluarkan dari kukusan. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 kue, dan selanjutnya aku biarkan di cooling rack seperti ini agar lebih cepat dingin. Setelah dingin, sudah bisa dikeluarkan dari cetakan dengan cara menekan bagian pinggirnya seperti ini, lalu dibalik sambil ditekan-tekan cetakannya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk isian snack box, aku gunakan kotak mika sekat 4 ukuran 15 x 15 cm. Dan aku susun selang-seling warnanya agar lebih menarik. Lalu tutup dan tempel dengan stiker, tapi ini opsional aja ya teman-teman. Masya Allah, cantik banget. Dan kalau teman-teman ingin gunakan cetakan model lain, boleh sesuai selera. Dan aku mau icip dulu. Bismillah. Rasanya enak banget. Kuenya kenyal-kenyal tapi lembut, manisnya pas, dipadu dengan gurihnya santan.
recommended. Kue ini sangat cocok menemani di waktu santai bersama keluarga saat minum teh atau acara lainnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton videoku sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tonton videoku yang lainnya, semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe, like, komen, dan share. Juga aktifin tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai ketemu lagi di next video, selamat mencoba. Semoga berhasil. Assalamualaikum.